Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana di kesempatan kali ini kan kalau kita lihat bersama-sama ya, price kinerja dalam sektor cryptocurrency ya seperti ini teman-teman ya. Dari market cap ini cari sektornya meme coin itu kali ini ya dia mengalami koreksi teman-teman. Jadi ini bisa dijadikan salah satu kesempatan emas atau golden apa ya, peluang yang cukup bagus lah gitu teman-teman untuk melakukan DCI dari beberapa altcoin yang menurut kalian memiliki prospek atau potensi mengalami rebound ya. Atau kalian memang lagi ngincer salah satu meme coin yang notabene kalian tunggu-tunggu untuk koreksi. Nah, ini udah mulai koreksi seperti Pengu, Bong ya. Terus di sini ada PP juga udah mulai koreksi. Secara overall di sini seperti SPX, Fartcoin juga mengalami koreksi. Kalau SPX sendiri prospek saya masih bullish, dia sampai di kepala 2 dolaran brother. Nah, sedangkan untuk meme coin lainnya ya ini rata-rata sekitar 90% pada Junam ya, pada merah merona-rona. Silakan kalian kalau mau hunting beberapa meme coin. Nah, apakah tahun ini teman-teman ya sejarah akan terulang kembali? Di sini kita mengacu tiga bull cycle daripada si Bitcoin ya. Dimana di sini teman-teman ya terbentuk yang namanya golden cross di bawah ini ya, terbentuk namanya golden cross, lalu dia mengalami bullish moment naik sampai 2200%. Nah ya, yang pertama ini kan golden cross pertama naik 139%, kedua sampai 2200%. Nah, siklus berikutnya itu di tahun 2021 kemarin teman-teman ya, terbentuk yang namanya pola golden cross ya, yang dimana hal ini mengakibatkan price daripada Bitcoin itu mengalami kenaikan sampai 1190%. Nah, apakah kali ini teman-teman ya golden cross ini udah mulai terbentuk kembali? Apakah momen bullish ini akan membawa persentase harga daripada si Bitcoin itu sampai di area 130 atau 150 atau bahkan sampai di area 200.000 US dollar? Semoga saja teman-teman, karena kita tinggal menunggu aja chart daripada si Bitcoin ini memenuhi kota hijau ini ya. Semoga dalam waktu dekat. Amin. Nah, dan di sini beberapa analis juga udah memberikan gambaran di mana zona akumulasi itu terjadi di tahun 2022 sampai tahun 2024. Untuk tahun 2025 ini udah mulai masuk ke ranahnya cycle-nya bull run gitu kan. Nah, di mana diprediksikan pada tanggal 1 Agustus ya, tepatnya di bulan Agustus tinggal beberapa hari lagi akan terjadi yang namanya breakout moment dan terbentuknya pola alt season. Semoga saja teman-teman ya Agustus benar-benar bisa terjadi yang namanya pola alt season, di mana di sini diprediksikan untuk kenaikan sampai 250 kali lipat. Amin, semoga ya, otomatis banyak nanti teman-teman yang tiba-tiba jadi sultan ini, asik ya. Nah, di sini kita akan bahas sedikit tentang PP Coin, di mana di sini masih banyak para analis yang bullish terhadap si PP Coin. Bahkan kalau kita lihat dari gambaran ini teman-teman, beberapa kali setelah membuat kerucutan ya dia mengalami breakout sampai ngebreak di area resisten sebelumnya. Jadi udah terjadi kurang lebih dua kali ya, tiga kali benar, satu dua tiga, udah terjadi tiga kali. Dan untuk saat ini dia udah membuat pola kerucutan kembali. Akankah breakout untuk ngebreak area resisten atau all time high lamanya ini akan terjadi? Semoga saja teman-teman ya. Dan di sini pun untuk PP sendiri masih diprediksikan dia bisa rebound atau mengalami kenaikan sampai di kepala 24. Semoga saja teman-teman ya kepala 24 itu bisa terjadi dalam waktu dekatnya. Jadi kuncinya dia kalau bisa ngebreak di area kepala 16 ini, maka PP memiliki kemungkinan untuk segera menyentuh di kepala 24 ataupun 25, dan syukur-syukur seperti yang beberapa analis prediksikan PP akan segera menyentuh di kepala 45. Amin, semoga saja teman-teman ya. Dan di sini kalau kita lihat ya untuk si PP sendiri ikhtiarnya dia udah kembali ke ranah netral. Kemarin sempat masuk ke dalam zona penjualan teman-teman ya.
Jadi untuk saat ini sentimen daripada si PP Coin itu masuk ke zona netral, dan kalau kita lihat untuk parameter price-nya si PP teman-teman ya, kita masih optimis untuk si PP ini segera bisa breakout kembali teman-teman ya. Jadi setelah dia mau hampir menyentuh di area 0,5, dia terjadi sedikit rebound. Cuman di sini masih menjadi area permasalahan karena di sini terbentuk yang namanya area drop ya, dia continuation sedikit, habis itu dia drop lagi atau drop base drop ya. Yang dimana kalau area ini bisa kejebol, maka price daripada PP akan menargetkan kembali naik sampai di kepala 13. Nah, kepala 13 ini kalau si PP ini bisa kembali rebound lagi bro, maka prospek PP itu akan naik sampai di area harga sini ya. Target terdekatnya di kepala 14, semoga saja teman-teman ya. Coba di sini kita hapus dulu untuk Fibonacci retracement-nya. Kita di sini naikkan time frame-nya dia ke daily. Nah, kita naikkan ke time frame daily terlebih dahulu untuk melihat progres daripada si PP Coin itu sendiri teman-teman ya. Oke, di sini kan kalau kita lihat seperti ini ya, kita ambil dari swing low-nya sini, kita tarik garis Fibo ya. Dia ketemu swing high-nya di sini memang sama seperti dalam time frame 4 jam ya. Makanya dia saat ini itu closing body-nya di area 0,328, di mana di area tersebut ada area rally base rally-nya. Makanya ini cukup kuat nih ngenahan daripada si PP. Cuman kalau nanti nih ya PP ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, kalau kita lihat dalam time frame daily, maka dia berpotensi untuk nyentuh di area 0,618 teman-teman ya. Dimana 0,618 itu adalah golden ratio, pas banget di sebelah kiri juga ada area supportnya. Nah, jadi kemungkinan sebelah kiri itu kan ada swing high membuat area resisten, dan di sebelah kirinya lagi ada area supportnya ya. Jadi support become resisten nantinya ya. Dimana itu di kepala 10. Nah, buat teman-teman semua yang ingin DCI untuk price harga saat ini, kalian bisa masuk 10% teman-teman ya. Nanti kalau dia koreksi turun sampai di area kepala 10 atau 11, teman-teman kalian bisa masuk kembali 20% dari dana yang memang kalian siapkan untuk masuk ke dalam si PP Coin. Semisal momentumnya dia masih kuat untuk naik gitu kan, masih kuat untuk naik, maka si PP ini memiliki kemungkinan besar ya. Coba kita hapus dulu Fibonacci retracement-nya, kita ambil dari atas ke bawah ya. Bentar, kita paskan dulu ke swing low-nya dia di sini. Nah, kita paskan di sini, kemungkinan si PP juga memiliki prospek ya. Ini kalau kita lihat dalam time frame daily-nya kan, area target kita itu sebenarnya di sini bro. Karena ini penarikannya beda ya dengan penarikan saat ini pakai Fibonacci retracement. Kalau di area ini di kepala 21 ini pas di area 1618. Nah, sedangkan kita memiliki beberapa target sebenarnya di atas juga masih ada ya, cuman udah ketutup kah? Nah, ini ya teman-teman ya. PP bisa nyentuh juga di zona sini ya. Ini di area 288, ini adalah di area 26 teman-teman ya. Maka dia memiliki kemungkinan besar untuk mencapai di kepala 2691. Bahkan dia kalau masih optimis bro, bisa membuat all time high baru di kisaran kepala 35 sampai di kepala 4. Semoga saja ya hal itu segera terjadi. Tapi kalian disclaimer dulu karena saat ini PP memiliki kemungkinan ya untuk sedikit mengalami penurunan kembali. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam